Kristiani, dapat menantu Muslim, nggak masalah. Yang mereka itu belum menikah, dikasih bimbingan, ya. Bagaimana pola pikir mereka tentang menikah itu punya persiapan, nggak segampang seperti MBTV ini. Seolah satu channel yang satu waktu nanti saya yakin akan banyak di tentang keluarga sakinah gitu. Saya tertarik, Ustaz. Keluarga sakinah itu gimana, Ustaz? Yang dibilang sakinah, karena kan kita sering lihat sakinah, mawaddah, warahmah itu gimana? Ada 4 paling kan tugas orang tua untuk anak itu. Yang support, ayo Ustaz, kapan lagi? Tapi memang mungkin ya qadar Allah. Muhammadiyah kalau bisa dibilang merupakan embrionya untuk moderasi beragama di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di MBTV, Muhammadiyah Binjai TV. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan Ustadz yang sudah sangat familiar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ustadz Ajar Aswadi MA. Beliau merupakan Ustadz yang sangat-sangat familiar khususnya bagi warga Muhammadiyah Kota Binjai dan juga warga Muhammadiyah Kabupaten Langkat. Ustadz ini merupakan alumni pondok pesantren, Ustadz ya? Mengajar di sana. Oh, mengajar di sana. Dulu pernah juga mondok, Ustadz? Enggak. Oh, alum dari Aisyah. Oh, dari Aisyah juga, Ustadz ya? Sama di Aliyah Teladan Medan. Kemudian S1-nya? S1-nya dulu IAIN Sumatera Utara. IAIN Sumatera. Fakultas Usuluddin, jurusan Perbandingan Agama. Oh, Usuluddin Perbandingan Agama. Ya. S2-nya? S2 masih IAIN juga di Pondok Surya ya, dengan konsentrasi Dirasah Islamiyah. Oh, Dirasah Islamiyah. Atau pengajian Islam. Pengajian Islam. Pengkajian Islam. Ustaz ya. Nah, Ustaz ini mulai tahun berapa, Ustaz? Mulai ceramah-ceramah seperti itu? Awal dulu diminta untuk memberikan tausiah itu tahun 92. Tahun 92. Waktu itu masih usia 21 tahun. Di Aisyah ya, di Aisyah Ranting Kartini, Aisyah Ranting Setia. Yang pertama sekali. Itu pertama kali, Ustaz ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus, Ustaz ya. Amin, insyaallah. Pemirsa, Ustadz Ajar Aswadi ini merupakan pimpinan daerah Muhammadiyah periode 2010 sampai dengan 2013. Kemudian beliau ini juga merupakan penyuluh agama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat. Nah, itu penyuluh itu gimana, Ustaz? Apa itu kerjaannya? Penyuluh itu bertugas untuk menyampaikan informasi, juga edukasi kepada masyarakat. Kita ada membina kelompok binaan namanya, termasuk di majelis-majelis taklim atau kelompok di usia remaja atau kelompok yang lanjut usia, bahkan juga ke anak-anak. Nah, karena kita tugasnya banyak. Ada penjualan tentang keluarga sakinah. Ini tentang rumah tangga, bagaimana keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Ada juga nanti tentang berantas buta aksara Al-Quran. Nah, ini ada juga anak-anak di tingkat madrasah. Ada juga orang-orang tua kita yang belum bisa baca Al-Quran. Dan yang sekarang masih terus berlanjut adalah alhamdulillah di satu ranting kita, ranting Muhammadiyah Senangrejo. Nah, itu yang belajar itu bervariasi. Ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada yang dewasa, juga yang lanjut usia. Bahkan yang sudah 60 tahun lebih masih mau belajar baca Quran, tahsin Quran. Kemudian yang sekarang digalakan adalah juga merupakan program Kementerian Agama, yakni moderasi beragama. Moderasi beragama. Ya, bagaimana supaya masyarakat kita, baik seluruh agama ya, kita yang Muslim, juga saudara kita yang non-Muslim, yang Kristiani, Katolik, Buddha, Hindu, atau ada Konghucu di daerah Langkat lah, supaya bagaimana bisa hidup berdampingan dalam kebinekaan gitu. Karena Undang-Undang Dasar juga kita menjamin ya, pasal 29 ayat 1 dan 2. Pertama adalah bahwa negara menjamin kemerdekaan beragama warganya dan beribadah menurut keyakinan agama masing-masing.
Dan alhamdulillah di bulan Agustus kemarin kita melaksanakan launching Kampung Moderasi Beragama namanya. Jadi ini menarik ya, kalau kemarin ada isu di mana Pak Sekjen pusat kita, Profesor Dr. Abdul Muti menulis buku tentang di sekolah Muhammadiyah terutama di Indonesia Timur, di Papua itu berbagai macam anak dengan berbagai agama bisa bersekolah nyaman. Di situ cuma orang mungkin memandang agak berbeda seakan-akan Muhammadiyah itu pintu Kristennya di Indonesia. Padahal adalah sebuah penelitian tentang bagaimana di sekolah Muhammadiyah itu menerima anak dari kalangan mana saja, dan mereka belajar tapi masalah ibadah ya ibadah agama masing-masing. Nah, itu. Maka di Indonesia Timur yang setahu saya ada sekolah SD di Muhammadiyah di Papua itu guru bahasa Inggrisnya Kristiani, tapi ya juga tetap mengajar dan juga tetap sertifikasi. Jadi Muhammadiyah kalau bisa dibilang merupakan embrionya untuk moderasi beragama di Indonesia. Jadi kalau tugas kita hari ini adalah bagaimana ya sesama kita para penyuluh, ada juga penyuluh agama Islam, ada Katolik, Protestan, ada juga nanti yang agama Hindu dilakukan. Itu ketika akan launching Kampung Moderasi Beragama, kita berkolaborasi dalam hal kerjasama untuk launching itu. Dan sebagai kabar hari ini diharapkan setiap kecamatan, kalau kemarin per atas nama kabupaten, sekarang ini diusahakan setiap kecamatan di Langkat itu ada lagi kampung untuk moderasi beragama. Nah, kita teliti dulu, kemudian kita tinjau dulu di mana bisa jadi ada sebuah masjid, tak jauh dari situ ada gereja atau mungkin rumah ibadah yang lain yang mereka berdampingan. Menariknya di Langkat kemarin itu di Salapian. Mereka ini dari awal memang sudah rukun kian, karena keyakinan yang dari ini ya, dari keluarga, nanti keluarga misalnya Kristiani dapat menantu Muslim, nggak masalah. Bahkan anaknya yang perempuan juga memeluk Islam nggak masalah. Karena apa? Mereka dibungkus oleh kekeluargaan yang tanpa disadari itu sebuah kebinekaan. Dengan ada yang Muslim diterima dan mereka hidup ya seperti lazim, bahkan berusaha juga berkreasi, bekerja itu ya sama-sama dihargailah gitu. Dan bahkan mereka menyatakan kenyamanannya dengan seperti itu. Jadi ini merupakan satu cita-cita ya ketika untuk tingkat yang lebih besar, apakah Sumatera Utara atau mungkin juga nasional, bahkan juga internasional. Saya yakin Muhammadiyah bisa menjadi sebagai yang aktif untuk mewujudkan itu, bahkan moderasi nasional. Berarti Muhammadiyah fleksibel ya Ustaz ya? Bisa menjadi pintu masuk juga untuk warga-warga atau umat di non-Islam beragama yang lain. Jadi Ustaz, kembali ke awal tadi, Ustaz itu jadi penceramah dulu baru jadi penyuluh atau gimana Ustaz? Ya qadar Allah, memang sejak masih mahasiswa dulu memang sudah berceramah dulu. Nah, kemudian baru itu tahun 92 ya. Kemudian 2002 setelah berapa 6 atau 7 tahun tamat itu baru ikut testing CPNS. Dan waktu itu untuk pegawai pencatat nikah atau keserangga KUA kan gitu. Lulus dari situ. Saya pertama juga sama dengan Pak Ketua testingnya dengan Pak Jiriadi. Ya. Bahkan pulang yang hari kedua saya dibonceng beliau. Terus saya ke rumah kan itu. Ya qadar Allah, memang itu saya berazam, ya Allah kalau ini bagus untukku dan agamaku mudahkan. Tapi kalau tidak bagus menurutmu untuk agamaku dan kehidupanku, berikan aku yang lebih baik lagi. Ya qadar Allah, diumumkan pas lahir anak saya yang pertama, pas lulus. Alhamdulillah. Terlahir sekarang di Jogja di UMY ya. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan agroteknologi. Sudah selesai KKN, tinggal magangnya. Nah, barulah kemudian
setelah kita PNS itu dulu kan di staf ya, di staf kantor UKUA pertama di seberang, kemudian 2 tahun 2005 dipindahkan ke staf di Urais namanya dulu, sekarang di Mas Islam. Kemudian 2006 itu menjadi PLT Kepala KUA, pertama di Selepan, Berandan sana, kemudian di Kuala. Nah, 2007 baru diangkat menjadi Kepala KUA di Kuala. Sampai 2011, lebih kurang 4 tahun 7 bulan lah. Kemudian karena ada, memang awalnya dari awal kita mengajar lah di pesantren Muhammadiyah Kuala Madu, sekaligus juga pamong asrama atau bapak asrama, sampai juga wali kelas tuh. Jadi dari pimpinan umum dulu almarhum Haji Dr. Taha minta untuk balik ke sana. Jadi saya juga mengurus SPDI, alhamdulillah 2012 di akhir bulan itu ke balik Kuala Madu. Setelah kemudian 2013 di bulan Maret itu jadi kepala aliyah madrasah di sana sampai 2017. Lalu kemudian saya secara kodrati kembali ke Kemenak, tapi tidak lagi di KUA. Waktu itu manajer ke penyuluh. Oh, penyuluh. Jadi dari mulai November 2017 itu kita balik ke Kemenak, sampai nanti di akhir 2017 kita ke penyuluhnya sampai sekarang. Sampai sekarang Ustaz ya. Kalau penyuluh Ustaz, ada nggak tantangan itu Ustaz atau kesulitan untuk jadi seorang penyuluh itu Ustaz? Alhamdulillah tetap ada. Cuma kita bersyukurnya dari awal kita sudah punya basic menyampaikan gitu ya. Dari tahun 92 dulu saya kalau ceramah agak kaku saya. Karena fokus dengan materi, apa di materi itu aja. Belum pandai untuk apa bahasa basi gini, hanya bahasa buku aja. Tapi sering waktu juga perkembangan kita juga terus belajar. Ya alhamdulillah sampai seperti sekarang ini. Kalau kendala penyuluh ini yang pertama adalah waktu. Nah, kalau kita kan jam kerja itu dari jam 7.30 sampai jam 16. Kadang kita nanti masyarakat yang mau kita bina ini bisanya malam. Oh, seperti kita yang menyesuaikan waktu ya, Ustaz ya. Kalau nanti yang acara-acara rutin seperti di kantor itu memang udah apalah. Tapi kalau yang ke lapangan ini ada yang kadang sore, kadang di malam, karena memang kita juga untuk ke masyarakat ini memang kita harus banyak lapangan waktu. Bahkan sampai malam juga. Itu di mana tuh Ustaz biasa kalau ngumpul-ngumpul itu Ustaz mau mengadakan penyuluhan itu di mana? Kami di KUA. Di KUA. Oh, di kantornya. Sering briefing kami atau rapat. Ada kami rapat setiap Selasa di Kemenak Kabupaten. Nanti ketika di kecamatan itu di kecamatan kita bisa sebulan 2 kali rapat koordinasi, atau ketika ada hal seperti kemarin mau launching kampung modern beragama, kita intens. Jadi kita bisa setiap waktu ketika kita rapat gitu. Karena apa? Memang banyak yang mesti dipersiapkan. Di sana juga banyak umat yang mesti kita berikan penjelasan. Bahwa moderasi ini memang untuk mewujudkan sebuah kampung yang kehidupan beragama itu seperti yang diharapkan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada targetnya nggak Ustaz? Macam penyuluh tuh sekian tahun harus seperti ini gitu, ada nggak Ustaz? Kita di ini nanti di angka kredit kerja kita untuk kenaikan pangkat ada sini. Oh iya. Jadi setahun itu atau 2 tahun mesti tercapai sekian gitu Ustaz ya. Karena kan untuk angka kredit itu bisa di kegiatan kita, bisa juga kita buat seperti semacam leaflet, booklet itu juga untuk angka kredit, atau juga nanti kalau kegiatan-kegiatan yang ke lapangan sangat kecil 0, sekian. Tapi kalau kita misal kita bisa buat buku atau kita kuliah lagi itu bisa. Ada rencana Ustaz buat buku? Sebetulnya ada tapi belum finish. Buku yang kemarin sempat saya di 2017 juga ya, belajar bagaimana menulis buku. Bahkan juga kami secara kerja kita diklatkan KTI itu membuat karya tulis ilmiah di Balai Diklat ke Medan di dekat Pinang Baris. Nah
Jadi itu yang belum. Memang mungkin perlu waktu yang fokus. Ya, Ustaz yang Karena antara sumber library kita merujuk kepada nasnya dengan bagaimana kita di masyarakat yang harus kita gunakan kata-kata yang apik lah untuk bahasa buku itu. Ternyata nggak gampang Ustaz yang buat buku itu ya. Ya mungkin kawan-kawan yang bisa 1 bulan 1 buku luar biasa ya. Ada teman 1 bulan 1 buku. Silas. Bahkan saya mensupport, ayo Ustaz, kapan lagi? Tapi memang mungkin ya qadar Allah, dan mudah-mudahan Allah bantu dimudahkan dan bisa cepat fix lah buku itu. Kemudian ini Ustaz, tadi Ustaz bilang tentang keluarga sakinah gitu. Saya tertarik Ustaz, keluarga sakinah itu gimana Ustaz? Yang dibilang sakinah, karena kan kita sering lihat sakinah, mawaddah, warahmah itu gimana Ustaz? Sakinah itu dari kata ya sakinah artinya tenang, damai, tentram. Makanya di KW itu nanti ada bimbingan perkawinan, bahkan usia anak-anak seperti kelas 3, alia SMA yang mereka itu belum menikah, dikasih bimbingan ya. Bagaimana pola pikir mereka tentang menikah itu punya persiapan, gak segampang seperti ketemu suka nikah, gak seperti itu. Bahwa nikah itu adalah suatu ibadah, nikah itu satu ibadah yang sangat bagus, bahkan memerlukan rencana yang matang. Nanti berkaitan dengan stunting kan. Jadi sakinah itu artinya keluarga yang damai, yang tentram, yang juga didukung oleh kemampuan berpikir atau potensi pikir baik calon suami calon istri. Nah itu mesti cukup umur, nggak boleh di bawah umur, walaupun memang kalau memang terpaksa ada izin dari pengadilan agama. Kemudian jadi kalau itu sakinah ya. Kalau mawaddah ini kan cinta ya. Setelah menikah justru semakin cinta, sehingga keluarga itu terbina karena memang satu usaha mereka, sama juga takdir Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga saat nikah itu dan mereka berusaha untuk bagaimana rumah tangga kita ini keluarga yang terus menerus saling mencintai. Itu mawaddah ya. Nah, kalau warahmah itu dan terus kasih sayang. Jadi kasih sayang itu justru semakin besar ketika Allah amanahkan baik harta, apalagi anak, makanya anak itu kan rezeki juga ya. Nah, semakin sayang kepada keluarga. Kenapa? Sudah ada buah hati, sudah ada buah cinta. Tinggal bagaimana ada tugas kita. Kalau kita merujuk ke tarjih ya, ada 4 paling kan tugas orang tua untuk anak itu. Yang pertama itu mendidik tauhidnya. Bagaimana kita itu kuat la ilaha illallah. Yang kedua, bagaimana anak kita ini kita membimbing mereka untuk beribadah, dari toharohnya, sholatnya, juga pemahaman fikirnya itu kita yang mengarahkan. Yang ketiga, bagaimana anak itu berakhlakul karimah. Tentunya juga melalui kita kan itu. Bagaimana anak ini memiliki karakter yang bagus, akhlakul karimah, dan yang keempat adalah bagaimana anak ini menjadi anak yang bermuamalah. Itu pesan tarjih. Jadi muamalah ini nggak boleh anak itu diem aja main di rumah gitu. Justru kalau kita punya anak diem di rumah, kita harus berpikir berupaya bagaimana anak ini main dengan kawan. Biar ada kegiatannya. Walaupun piginya senyum, pulangnya nangis nggak apa-apa. Namanya anak-anak kan. Ketika kita katakan berkawan, mereka kan bersosialisasi. Dari kecil mereka bisa bekerja sama dalam permainan, atau mungkin nanti mereka ketika masa sekolah mereka bisa bekerja sama sampai ketika mereka menjadi warga Muhammadiyah. Nah ini sudah bagus untuk bekerja sama di apakah di Ortom dulu atau mungkin di Muhammadiyah. Cerita masalah anak dari Ustaz. Salah satu putra Ustaz merupakan Hafiz ya Ustaz ya, Hafiz 30 juz. Barakallah. Itu gimana Ustaz? Apakah memang Ustaz yang mengarahkan dia itu untuk menjadi seorang Hafiz atau memang kemauannya Ustaz? Pertama saya mau sampaikan ya, berterima kasih kepada pesantren Kulamat, terutama mudir Ustaz Haji Ramdhani LC, juga seluruh wakil mudir, juga terutama ustadz-ustadz yang membimbing, termasuk tahfiznya, ada
Ustadz Fauzan dan ada Ustadz yang lainnya. Begini, kalau anak saya ini anak nomor 3, Nomor 3 Ustaz. namanya Muhammad Abdan Syakura. Sebelum di Kuala Madu, di pesantren Kuala Madu itu sudah memang begitu SD di pesantren Amanat Hafiz, yang di sana belajar umum tapi juga fokus di tahfiz. Nah di sana itu sudah 1 tahun itu sudah dapat 5 juz 6 juz. Kemudian begitu di Kuala Madu start dari juz yang ke-7 juga ada murojaahnya. Sampailah kemarin anak saya ini ikut 3 kali daurah. Daurah yang pertama itu dapat 5 juz. 5 juz. Daurah yang kedua dapat 7 juz. Yang selanjutnya ini yang luar biasa, saya juga tidak menyangka. Iya. Tapi juga mungkin karena doa orang tua dan semua keluarga, juga para ustadz, sehingga dalam waktu 13 hari bisa dapat 10 juz. Itu yang terbanyak. Saya pun waktu itu yang menangis lah di Tuan Nusa Ramdhani juga. Dia pun menangis juga kan itu. Karena apa? Ini sebuah berkah. Jadi bagaimana teknisnya kan itu? Anak ini kan di pondok. Iya. Jadi ketika saya itu hanya mengetahui, termasuk membetulkan bacaannya ya. Ketika pulang saya minta Abdan ini jadi imam. Disitulah kita mendengarkan bacaannya, Iya. termasuk tajwidnya, termasuk qiraatnya, termasuk juga ya alhamdulillah. Kalaupun ada nanti yang bisa lupakan itu, selesai sholat, saya bilang coba buka Quran lagi. Itu ada yang lupa tadi satu kalimat atau apa itu. Jadi begitu caranya. Jadi dan alhamdulillah ketika Ramadan 2 tahun terakhir ini, ketika saya bertugas saat Ramadan, saya bawa. Kadang beliau imamnya. Tapi untuk tahun kemarin ini 1444 Hijriah ya. Itu justru saya tetap bisa bawa ketika jadwal saya, beliau jadi imamnya. Bahkan kemarin sudah punya jadwal sendiri di beberapa masjidnya. Dan bahkan ini untuk tahun ini nanti sudah ada yang minta untuk jadwal tetap kan ini, termasuk khatib Jumatnya. Kebetulan juga sebetulnya lebih banyak bimbingan dari pesantren. Saya hanya mungkin mana yang kurang gitu aja. Ketika di rumah saya tes coba khutbah gimana, saya ingin tahu dipraktekannya. Dan mungkin pertama khutbah Jumat itu di Ranting Jatiutomo, Ranting Sadzawi. Iya. Dan di situ saya lihat kata-katanya juga tidak ada yang salah, kemudian miminya juga apa. Kalau bacaan Quran sudah alhamdulillah kan itu. Jadi terus saya pun istilahnya ya secara mandiri, bagaimana anak ini bisa semakin kuat, bisa semakin mantap, atau istilahnya banyak jam terbang lagi. Dan untuk apa nanti ini tahun 2024 nanti ini beberapa masjid nanti sudah minta jadwal beliau, termasuk Ranting Bakti Karya. Itu kan, jadi kalau teknisnya lebih banyak di pondok lah. Kalau saya hanya mana yang kurang, mungkin mengucapkan hurufnya, mungkin panjang pendeknya ada yang kurang panjang sedikit. Kalau lagu ya beliau lebih bagus dari saya. Siapa itu? Untuk menghafal 30 juz itu kan susah, Ustaz. Jadi apakah Ustaz tuh dari awal udah melihat kelebihan anak Ustaz itu? Ya memang dari sananya sudah muncul. Iya. Dan sistem kami di keluarga itu tidak memaksakan atau memapaukan mesti dapat itu enggak. Serahkan sama anak aja. Nah, kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya berjuang lagi kan gitu. Sampai kemarin bisa 30 itu satu hal, makanya kami juga semuanya ya nangis. Kenapa? Tidak menyangka 13 hari 30 juz. Tapi ya itu intinya Allah yang memudahkan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ini berkah Allah, ini rahmat Allah, dan ini adalah fadilah Allah. Mudah-mudahan Allah ridhoi. Dan pesan saya hanya satu kepada anak saya ini Abdan, supaya istiqomah dan kemudian rajin murojaah. Kalau murojaah di pesantren itu caranya, karena mereka sudah ada 30 juz ini laki-laki, jadi bisa satu membaca, yang 2 orang menyimak gitu. Bahkan dengan cara lain mereka juga membimbing adik-adiknya.
Misal satu orang bimbing 5 orang, nanti adiknya yang baca, mereka mendengarkan sama dengan mereka merojaah itu. Nah, itu. Terus lagi di dalam tahajud, mereka tahajud. Kebetulan Abden juga sering diminta jadi imam di pondok. Itulah juga merojaahnya. Nah, tinggal satu lagi adiknya yang paling kecil nih, si Abdul Aziz Al Hakim nih. Itu kelas 1 aliyah atau kelas 10 di Kuala Madu juga. Kuala Madu juga. Ini baru kemarin masuk juz 6, mau juz 7, tapi dari pondok ada program tahsin dulu, dibaguskan dulu bacaannya, makhrajnya sama tajwidnya dulu. Insyaallah ke depan Ustaz, ya. Seperti doa salam tadi juga insyaallah si Aziz menyusul juga anak baketul insyaallah. Ya, menarik kan Ustaz ya, kita bahas masalah keluarga sakinah, moderasi beragama, ada kaitan dengan ini stunting tadi. Kayak saya kurang jelas masalah stunting Ustaz. Stunting ini karena data kemarin ya tahun 2019 ya, terus sebelum Covid. Di Langkat tuh banyak yang stunting. Apa itu stunting? Stunting ini adalah anak yang perkembangannya tidak sesuai dengan umurnya. Bisa tandanya tubuhnya kecil, misalnya umur 7 tahun itu normal berat badannya berapa itu? 14 atau berapa? Ini nggak sampai segitu. Kurang gizi. Kalau gizi istilahnya kan ada gizi buruk. Nah, ini perkembangan anak itu tidak normal sehingga ketika ternyata masalah pada gizi. Makanya kemarin di pemerintah Pak Presiden mencanangkan 10 miliar itu untuk 10 miliar atau 10 triliun ya, untuk stunting ini. Jadi bagaimana kita menjelaskan ke masyarakat kalau yang sudah terdata sebagai anak yang stunting, maka itu nanti ke desa dan kecamatan kabupaten untuk melalui gizi lah. Nah, kita adalah menyampaikan kepada masyarakat bahkan dari usia sebelum menikah supaya berhati-hati dan waspada dengan bahaya ini. Karena apa? Bisa menimpa siapa saja. Kalau tidak peduli dengan gizi, tidak peduli, maka kaitannya dengan tugas kami juga suluh tentang produk halal. Kalau anak sekarang kan makan tuh mana yang enak, nggak memikirkan halal enggaknya. Maka kita juga harus menjelaskan, apalagi dengan ini program 1 juta produk dari masyarakat kita yang bersertifikat halal. Alhamdulillah kemarin sudah lebih 1 juta. Artinya apa? Bahwa atau menurunkan stunting, jumlah anak yang gizi buruk atau yang tingkat perkembangan tidak sesuai dengan umur itu, termasuk dengan penyuluhan. Bagaimana mereka konsumsi yang baik, pola makan juga, dan juga pola hidup. Apalagi dengan HP ini, anak kan bisa nggak tidur malam gitu kan. Anak nggak bisa tidur malam main game atau apa aja. Itu kita jelaskan bagaimana mereka mengatur, bukan nggak boleh, tapi diatur waktunya supaya jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan itu berbahaya. Allah juga sudah ingatkan, wala tusrifu, dan jangan kamu berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka dengan orang yang berlebihan dalam segala hal, termasuk juga makan juga, termasuk juga game ini juga. Jadi stunting ini juga masalah yang perlu diatasi juga oleh Kementerian Agama, Ustaz. Iya, kita kerjasama. Nanti kerjasama seperti kalau tentang narkoba, kerjasama kita dengan BNN Kabupaten atau di kecamatan, nanti juga dengan polisi, dengan Babinsa. Nah, kalau kita stunting ini dengan puskesmas, dengan dokter kesehatan. Maka ketika nanti ada pembinaan catil ya pasangan yang mau menikah itu udah daftar mau menikah atau belum mendaftar itu udah mau menikah, itu dikumpulkan kadang 30 orang, 15 pasang. Nanti dari kita menyampaikan tentang stunting. Nanti puskesmas menyampaikan tentang gizi juga stunting. Jadi kerjasama. Dari polisi pun juga ada tentang, dari kecamatan juga ada, dari juga KUA nanti tentang peraturannya itu. Jadi kerja kita nggak sendiri. Saling bersinergi ya dengan dinas-dinas yang lain ya. Iya. Menarik sekali pemirsa. Kayaknya banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dari Ustadz ini. Ustadz, kalau di total berapa tahun Ustadz berceramah itu Ustadz, ngisi-ngisi pengajian seperti itu? Dari tahun 92. Dari tahun 92. 32 atau 31. Sekali 1 tahun.
Itu gimana Ustaz untuk trik gitu biar bisa konsisten dalam berceramah, bahkan bisa lebih bagus gitu Ustaz? Yang pertama adalah begini. Kalau prinsipnya itu di surat Al-Baqarah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu kan perkataan malaikat ya, ketika dulu dengan Adam. Ya Tuhan kami, sungguh maha suci Engkau ya. Kami ini nggak punya ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi situ ada semacam satu kewajiban ketika Allah berikan kita mengerti, faham dan bisa hafal, maka kewajiban kita adalah berbagi. Berbagi itulah maka istilah saya berbagi ilmu dimanapun. Apakah nanti berceramah di kelompok kecil, di desa atau mungkin kecamatan atau kabupaten atau di manapun, itu saya tetap menamakan berbagi ilmu. Karena memang kewajiban kita. Jadi kalau sampai ini kok bisa konsisten, satu sisi memang ya rasa kalau kita sudah misal ya kita sudah Ustadz bisa ngisi di sini gini, itu sudah akad, jadi janji. Yang mungkin menghalangi kalau kita sakit atau mungkin ada tugas dari kantor yang kita nggak bisa gitu. Jadi kalau cuma demam sedikit, insya Allah walaupun pakai mantel, alhamdulillah sekarang sudah ada roda 4 nih. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan lah. Dan umat pun insya Allah kalau kita nggak datang kita kasih kabar, paham. Kalau memang kita demam, itu aja. Terima kasih Ustadz yang telah memberikan banyak sekali pengalaman, pengetahuan untuk kita semua ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dari kita. Ini terakhir Ustadz tentang ini sendiri lah MBTV ini. Gimana menurut Ustadz? Kedepannya apa saran Ustadz? Baik. Dari beberapa pimpinan ya, periode pimpinan dari Muhammadiyah Kota Binjai ini dari dulu Kota Madiyah, sekarang Kota Binjai, alhamdulillah ini sebuah inovasi yang luar biasa, betul-betul ya memang mencerahkan juga untuk ya berkemajuan ya, untuk dakwah itu bagaimana kita dakwah itu mencerahkan, menggembirakan. Nah MBTV ini seolah satu channel yang satu waktu nanti saya yakin akan banyak di follow oleh banyak umat, bukan hanya warga kita juga, bukan simpatisan. Insya Allah nanti juga kalau kita mengundang dari MUI misalnya, itu akan lebih besar lagi insya Allah. Jadi terima kasih banyak terutama kepada ketua kita Ustadz Juryadi MA yang sudah mungkin dengan teman-teman juga tadi Bang Donald ya, Bang Donald juga terutama juga kru ini, Bang Yopi juga, Bang Pak Jawil, Stain. Ini adalah satu bentuk dakwah kita. Amin. Secara memaparkan media dan juga sudah merupakan pencanangan atau ketetapan dari pimpinan pusat ya, dakwah digital itu sekarang. Insya Allah kita yakin MBTV Muhammadiyah PDM Kota Binjai ini akan bersinar. Amin ya Allah. Seperti sinar surya itu untuk manusia seluruhnya, bukan hanya untuk warga Muhammadiyah. Karena kita itu rahmatan lil alamin insyaallah. Insyaallah Ustaz. Oke pemirsa, itulah tadi dari Ustadz Adjar Aswadi yang banyak sekali ilmu bisa kita ambil manfaatnya. Terima kasih Ustadz udah datang menyempatkan waktu di sini. Oke pemirsa, sekian dulu dari kami. Bertemu lagi di MBTV selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.